Halo teman-teman, balik lagi dengan Forest. Salam Wakanda Forever. Yeah. Oke, di video kali ini kembali sharing-sharing soal belajar matematik, khususnya yang waktu saya bikin kursus di sini ya. Jadi di video kali ini saya mau ngebahas soal apakah takut jatuh nggak waktu ngajarin orang, atau takut motornya jatuh, atau takut jatuh waktu boncengan. Oke, ini saya akan ceritakan beberapa pengalaman yang kejadian waktu saya ngajarin teman-teman yang kesini belajar naik motor. Oke, jadi kalau ketakutan untuk jatuh sebenarnya sudah diantisipasi dari awal. Itu saya pertama-tama itu ngajarin untuk ngerem dulu, baru kemudian belajar ngegas sambil di standar 2, terus kemudian baru dia stop and go pendek-pendek dulu, baru ketika sudah oke, dia bisa stop and go nya agak panjang. Oke, jadi ketakutan soal jatuh saat motornya dipakai atau dikendarain atau dibawa sama orang yang lagi belajar ini tentunya pasti ada dong. Nggak mungkin nggak takut, pasti takut. Dan tentu saja ada resiko ya, kalau motornya jatuh ya pasti bakal ada yang merusak biasanya. Oke, tapi itu saya sudah antisipasi dari awal. Belajarnya itu nggak langsung dilepas. Pertama-tama itu metode latihannya itu saya kembangkan sendiri, saya temukan sendiri mana yang paling cocok buat pemula ya. Jadi memang yang paling cocok itu belajar ngerem dulu. Belajar ngerem nggak pakai ngegas, jadi ngerem aja sambil didorong. Nah itu sudah, kalau sudah oke, kelihatan sudah nyaman pengeremannya, baru ke tahap yang selanjutnya. Gitu juga sampai ke belok. Waktu belok itu juga kadang-kadang agak ini ya deg-degan ngelihat pemula belok itu, kayaknya deg-degan. Cuman karena sudah diarahkan atau dilatih untuk ngeremnya dulu, jadi waktu belok dia, ketika dia hilang keseimbangan pun dia ngerem dulu, nggak panik gitu. Jadi ini salah satu metode yang sangat bekerja dengan baik, khususnya di pemula ya. Itu memang pengereman itu memang cukup krusial. Artinya belajar ngerem itu lebih penting daripada belajar ngegas ataupun belajar yang lain-lain, khususnya untuk pemula ya, yang nggak pernah naik sepeda ataupun nggak bisa naik motor. Oke, jadi diantisipasi waktu belok. Sebelum belok itu juga saya biasanya kasih metode untuk dia itu belajarnya itu agak zigzag gitu ya, belajarnya untuk dia bisa mengendalikan stangnya ke kiri dan ke kanan supaya enak. Nah setelah itu baru ya dicoba untuk belok di tikungan seperti itu. Jadi memang tahap pembelajarannya itu memang lebih ini ya, lebih bisa untuk safety, jadi supaya nggak jatuh. Jadi metode-metodenya ya saya temukan sendiri, saya kembangkan sendiri, dan diuji coba sendiri gitu. Nggak ada ininya, nggak ada panduan atau petunjuk dari siapapun. Jadi saya coba learning by doing. Dan itu ya sejauh yang 9 orang itu yang sudah saya ajarin naik motor, yang sudah saya dampingin, itu nggak ada kendala yang berarti sampai jatuh itu belum pernah. Cuman mungkin ini aja ya, kalau udah capek gitu, kelihatan udah capek, itu biasanya saya suruh istirahat dulu, berhenti dulu, istirahat dulu, tarik nafas dulu, terus lemesin tangannya. Jadi nggak diforsir terus belajar 1 jam atau 1 jam. Makanya kadang-kadang kalau belajar 1 jam itu waktunya itu bisa lewat 5-10 menit karena ada jeda istirahatnya. Oke, dan kalau yang di boncengan, terutama yang di jalan raya, kan ada beberapa juga yang ke jalan raya. Itu ya saya sambil ngerekam nih pakai handphone di belakang. Saya sambil juga memperhatikan gimana caranya berkendara ya. Kalau dia terlalu pinggir, itu biasanya saya arahkan pakai tangan itu ke pundaknya itu, supaya dia jalannya nggak terlalu pinggir. Jadi agak ngambil sedikit ke tengah sedikit supaya nggak jatuh. Jadi ya memang harus ya benar-benar inilah ya, learning by doing lah. Jadi metode-metodenya saya temukan sendiri, ya saya praktekkan sendiri, saya uji coba sendiri.
dan hasilnya ya nggak pernah kecelakaan di jalan raya, nggak pernah jatuh. Paling kalau kehilang keseimbangan itu mungkin ada beberapa kali yang waktu sendirian juga, itu ya bisa teman-teman lihat lah di video-video yang sudah saya upload, terutama di thumbnailnya ya biasanya ya, itu saya bikin. Nah itu beberapa itu ada yang belajar itu hilang keseimbangan tapi nggak sampai jatuh, karena memang sudah diajari untuk pengereman dahulu. Jadi belajar ngerem itu krusial, tapi yang pemula itu jangan langsung dilepas gitu aja ya, karena banyak video-video kecelakaan itu waktu panik dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak nge-freeze gitu, kayak kaku, kayak beku gitu. Nah itu gasnya dipegang terus, nggak dilosin, nggak direm. Nah itu kemudian bisa menyebabkan kecelakaan atau jatuh. Nah makanya saya anjurkan untuk yang pemula itu harus belajar ngerem dulu, harus ngeremnya harus bener, nggak yang ngeremnya nggak yang cegak gitu ya, tapi harus set gitu, berhentinya set enak gitu. Kalau berhentinya cegak gitu, itu pun pasti bakal menyebabkan panik, ataupun kalau misalnya tangannya terlalu kaku itu udah ngerem malah ngegas lagi gitu. Jadi ya perlu beberapa kali uji coba sampai saya bisa menemukan metode yang cocok supaya nggak jatuh, ataupun nggak kecelakaan, ataupun nggak tabrakan, ataupun nggak masuk selokan, atau misalnya nabrak pohon atau apa gitu ya. Ya sejauh yang bisa saya share ya itu metodenya, terutama itu tahapannya itu nggak langsung yang loncat gitu ya. Jadi memang tahapannya sedikit demi sedikit, jadi bertahap belajarnya. Jadi ketika tahapannya sudah dikuasai, lanjut lagi, dikuasai, lanjut lagi, dikuasai, lanjut, sedikit demi sedikit aja. Oke, ini sharingnya soal takut nggak sih kalau motornya jatuh, atau ada juga yang belajar di jalan raya itu takut tabrakan nggak sih? Sebetulnya ya ketakutan itu pasti ada, tapi kembali lagi itu ya apa ya, saya harus menemukan caranya supaya yang belajar ini pun bisa lebih aman, terus juga saya juga bisa memberikan instruksi yang benar gitu, jadi instruksi yang tepat di saat yang tepat nih. Terutama waktu ini ya di jalan raya, terus kemudian ada jalannya sedikit ramai, terus kemudian ketika di persimpangan seperti apa, itu bisa teman-teman lihat. Mungkin di videonya itu terlalu statis ya, karena saya megang segini sambil juga menahan ini ya, menahan rasa takut, sambil juga harus kasih instruksi yang tepat gitu. Jadi memang videonya kebanyakan yang saya dibonceng itu statis saja, karena saya gini doang. Itu saya nggak pakai GoPro karena susah ya, jadi mending pakai handphone aja. Oke, jadi untuk yang belajar di jalan raya juga sudah ada yang pemula juga udah ada. Sebetulnya kalau yang jalan yang besar sekali itu nggak ada, karena nggak ada yang datang yang sudah bisa di jalan raya biasa. Itu harusnya ke jalan raya yang lebih besar. Itu sebetulnya ya hampir mirip lah, teorinya hampir mirip. Oke, jadi untuk sharing kali ini tentang takut jatuh atau takut kecelakaan waktu ngajarin, ya ketakutannya pasti ada, was-was, khawatir, tapi kembali lagi itu saya harus temukan caranya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan waktu belajar. Dan sejauh ini semua yang saya ajarin sih ya tahapnya sih saya ajarin pelan-pelan, dan ya hasilnya seperti teman-teman lihat di video saya, tidak ada yang jatuh, kecelakaan juga nggak ada. Dan mudah-mudahan yang sudah saya ajarin ke sini juga bisa ini ya, bisa menerapkan safety riding, berkendara dengan aman di jalan raya. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa makan, minum, tidur yang cukup, jaga kesehatan. For sign out, salam Wakanda forever.